Bertemu makhluk bermuka rata dan matanya ada di kedua telapak tangannya, gadis kecil ini tak takut. Dia akan menyelesaikan 3 tantangan untuk bisa menjadi putri dongeng dan juga berjumpa dengan ayahnya yang telah tiada. Akankah misinya berhasil? Atau ini hanya tipu daya dari makhluk aneh bernama Faun ini? Inilah alur cerita Pan's Labyrinth. Jangan pernah percaya dengan dongeng. Ophelia, gadis kecil ini tak menyangka bahwa negeri dongeng yang penuh magic tak seperti buku-buku cerita yang indah, melainkan kelam dan juga penuh kengerian. Di tengah hutan Spanyol yang mencekam pada tahun 1944, seorang gadis kecil turun dari mobil militer bersama ibunya yang hamil besar. Mereka hendak menemui sang ayah tiri. Saat mobil mereka berhenti, Ophelia menemukan batu berbentuk aneh yang ternyata batu itu adalah mata dari sebuah ukiran aneh di tengah hutan. Tak berapa lama mereka pun sampai. Tampaklah sang ayah tiri yang sangat kasar dan membuat Ophelia takut. Di tengah kamp tentara ini, Ophelia menemukan sebuah labirin aneh, namun dia tak jadi masuk lebih dalam. Malam pertama Ophelia di sana, Ophelia mendengar bisikan. Ia mengikuti seekor serangga aneh yang berubah menjadi peri. Serangga itu menuntun Ophelia ke labirin yang ada di dalam hutan. Dan tiba-tiba dia berjumpa dengan sebuah makhluk aneh seperti patung mitologi namun hidup dan bisa berbicara. Ophelia diminta untuk jangan takut. Makhluk itu bernama Faun dan siap menjadi pelayan Ophelia yang paling setia. Faun berkata Ophelia sebenarnya adalah seorang putri seperti di buku-buku dongeng. Makhluk ini juga berkata bahwa ayah kandung Ophelia sudah membuka gerbang dunia lain. Ophelia lalu diberikan buku kosong yang lalu makhluk ini pergi begitu saja. Esoknya buku itu tiba-tiba muncul gambar dan tulisan yang tak Ophelia pahami. Lalu Ophelia masuk ke dalam hutan sambil membaca buku itu dengan seksama. Ternyata dia disuruh untuk mendatangi sebuah pohon dan mencari katak raksasa yang hidup di dalamnya. Gadis ini merangkak masuk ke celah pohon. Tak seperti yang Ophelia bayangkan, di dalam sini penuh dengan lumpur lengket dan juga serangga menjijikan. Akhirnya Ophelia bertemu dengan kadal raksasa yang sangat besar. Belum selesai Ophelia berkata, katak itu memakan serangga di wajah Ophelia. Ophelia lalu diminta untuk meletakkan 3 batu ajaib di dalam mulut katak yang tinggal di dalam pohon ini. Sungguh itu membuat Ophelia ketakutan. Tapi Ophelia berhasil membujuk katak itu untuk memakan batu ajaib tersebut hingga ia pun mengeluarkan isi perutnya. Seketika isi perut katak itu keluar meninggalkan kulitnya. Ophelia berhasil. Ia mengeluarkan kunci emas itu dari perut si katak. Ia telah lulus tugas pertama dan dia pun mulai menjumpai Faun dan berkata bahwa tugas pertamanya sudah ia lakukan. Faun berkata tinggal 2 tugas lagi untuk bisa bertemu dengan sang ayah yang sudah meninggal dan Ophelia akan tinggal di istana bak negeri dongeng. Besoknya tugas selanjutnya. Buku itu kemudian mengeluarkan noda darah merah. Saat itu Ophelia ketakutan. Saat dia membuka pintu, dia melihat ibunya yang sedang hamil mengalami pendarahan yang sangat hebat. Karena ibunya yang mengalami pendarahan, Ophelia dipindahkan ke tempat lain agar tak mengganggu ibunya. Ophelia merasa kecil hati dan merasa disingkirkan oleh ayah tiri dan ibunya sendiri. Di malam itu, Faun datang dan bertanya kenapa Ophelia tidak menjalankan misi keduanya. Ophelia berkata bahwa sang ibu sedang sakit parah. Lalu makhluk mengerikan ini memberikan Ophelia akar yang diberi nama mandrake. Setiap pagi, Ophelia harus meletakkan akar ini ke dalam mangkok berisi susu serta meneteskan 2 tetes darah setiap hari dan meletakkannya di bawah tempat tidur ibunya. Tugas kedua pun sudah menanti. Ophelia masuk ke sarang monster bernama Pelman, makhluk buta yang memakan anak-anak dengan mata yang ada di telapak tangannya. Ophelia menggambar pintu dengan kapur. Kapur ajaib itu bisa membuka jalan Ophelia untuk masuk ke tempat yang sangat berbahaya ini, sebuah lorong panjang yang penuh dengan misteri. Ophelia membalikkan jam pasir lalu dia masuk lebih dalam. Ophelia lalu menemukan meja penuh dengan makanan lezat. Tapi tentu saja Faun sudah mengatakan bahwa jangan sekali-kali tergoda untuk memakannya. Lalu di ujung meja ini ada makhluk mengerikan berkulit pucat, berwajah rata, tak ada mata. Bahkan matanya ada di atas meja di dalam piring. Ophelia lalu memandang banyak sekali lukisan mengerikan. Sepertinya makhluk ini pemakan anak-anak. Bahkan ada banyak sekali tumpukan sepatu anak-anak yang sudah ia mangsa. Ophelia mendekat dan tanpa sadar ia mengambil 1 butir anggur dan dia masukkan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba tangan monster itu pun bergerak. Dia terbangun, lalu dia menyisipkan kedua matanya. Ophelia benar-benar melakukan kesalahan fatal. Lalu akankah Ophelia berhasil selamat dari makhluk pemakan anak-anak ini? Gadis kecil ini tergoda memakan buah anggur di atas meja yang menyebabkan makhluk pemakan anak-anak ini terbangun. Makhluk tanpa mata yang melihat dengan telapak tangan siap memangsa Ophelia. Sebelumnya Ophelia mendapatkan tugas kedua dari Faun. Ia ditugaskan untuk masuk ke sarang makhluk mengerikan dan berbahaya. Saat gadis itu menyusuri lorong,
lorong, dia melihat sebuah meja panjang yang dipenuhi oleh makanan lezat. Namun di ujung meja duduk diam sosok makhluk pucat kurus tanpa mata, berwajah rata juga tanpa hidung, seolah-olah sedang tertidur. Di depannya terdapat 2 bola mata yang diletakkan di atas piring. Makhluk ini sangat berbahaya. Ia memakan anak-anak dan di sekitar ruangan itu terlihat tumpukan sepatu kecil milik para korban yang telah dimangsanya. Meski ketakutan, Ophelia tidak boleh membuang waktu. Peri-peri kemudian menunjukkan di mana belati itu disimpan. Dengan menggunakan kunci yang Ophelia dapatkan dari perut kodok raksasa, Ophelia pun membuka tempat belati itu disimpan. Tugas kedua Ophelia nyaris saja selesai dengan baik. Namun wangi aroma buah dan makanan ini membuat Ophelia tergoda. Para peri sudah mengingatkan jangan sekalipun memakan makanan yang ada di atas meja, tapi Ophelia tak memperdulikannya. Anggur itu dia masukkan ke dalam mulutnya dan tiba-tiba makhluk itu mulai bangun dari tidurnya. Suara mengerang terdengar membuatnya merinding. Mata yang ada di piring itu dia sisipkan ke kedua telapak tangannya. Sementara Ophelia tak sadar dan terus mengunyah buah anggur itu. Para peri berusaha memberitahu dan menghalangi makhluk seram itu menyerang Ophelia. Namun sayang, makhluk itu berhasil menangkap para peri dan memakan kepala para peri ini hingga tewas. Makhluk itu mengunyahnya dengan lahap sementara Ophelia berusaha melarikan diri. Makhluk ini pun mengejar Ophelia. Sialnya, waktu Ophelia pun sudah habis. Jalan keluar yang dia buat sudah tertutup kembali. Kini dia tak tahu harus apa, sementara di ujung sana makhluk ganas itu berdiam memangsa Ophelia. Ophelia masih punya kapur ajaib. Dia pun membuat jalan di langit-langit dan mendorongnya. Saat lubang terbuka, Ophelia berusaha naik ke atas dan mengangkat tubuhnya. Makhluk itu pun berusaha menangkap kaki Ophelia. Untung saja Ophelia pun selamat. Ternyata tempat itu tepat berada di bawah kamar tidurnya. Ophelia lalu mengikuti instruksi dari Faun merendam akar mandrake ini dengan susu. Akar itu pun bergerak, suaranya seperti seorang bayi dan tingkah lakunya lucu sekali. Ophelia lalu meletakkan akar itu tepat di bawah tempat tidur ibunya dan kemudian meneteskan darah ke akar tersebut. Gadis lugu ini lalu berdoa untuk ibunya dan adiknya yang ada di perut sang ibu. Di malam harinya, Faun kembali datang menemui Ophelia. Mengalami sedikit kecelakaan sehingga yang dia bawa hanya tersisa 1 peri saja. Peri itu berbisik dan menceritakan apa yang terjadi. Faun pun marah besar. "Kau telah gagal." Dia berteriak begitu kesal. Dengan emosinya, Faun berkata, "Kau tidak akan pernah bisa kembali ke istanamu. Purnama akan segera datang. Jiwamu akan selamanya terjebak bersama manusia. Kau tidak akan pernah bertemu kami lagi." Lalu menghilang. Sang ayah tiri Fidel mendapati Ophelia yang sedang berada di bawah tempat tidur sang ibu sedang memberi makan akar madreknya. Sang ayah tiri mendapati akar yang direndam susu yang tentu saja sudah basi ini lalu memarahi Ophelia. Carmen sang ibu pun ikut memarahi anak ini dan langsung membakar akar madrek itu yang seketika membuat Carmen menjadi sakit kembali. Tak tahu apa hubungannya, tapi ketika akar itu menggeliat terbakar, Carmen pun juga merasakan sakit yang parah di perutnya. Tak lama kemudian sang ibu pun melahirkan. Ophelia menunggu dengan cemas, namun sayangnya nyawa ibu tak terselamatkan karena pendarahan yang dialami. Hanya adiknya saja yang bisa selamat. Sang ibu pun langsung dimakamkan. Usai acara, dia pun melihat obat-obatan sang ibu yang masih tersisa. Dan di malam harinya, Ophelia diajak Mercedes, asisten ayahnya, untuk kabur dari sini. Namun Fidel memergoki mereka. Dan Ophelia pun disekap oleh ayah tirinya. Mendapati Ophelia yang sedih, Faun kembali datang dan menyuruh Ophelia membawa kabur adik bayinya. Sementara sang ayah tiri kini sedang menjahit sendiri mulutnya yang robek. Lalu akankah Ophelia menemukan kebahagiaan bak negeri dongeng yang dijanjikan Faun? Benarkah Faun datang menyelamatkannya atau malah Faun hanya memanfaatkannya saja? Pria ini menjahit bibirnya sendiri yang luka. Dia melihat di depan cermin bibirnya yang robek sampai ke pipi. Tanpa banyak berpikir, Kapten Fidel sang ayah tiri pun langsung saja menjahitnya dengan tangannya sendiri. Setelah sebelumnya Faun menghilang karena kecewa atas pelanggaran Ophelia, kini ia muncul kembali dan menawarkan satu kesempatan terakhir, ujian penentu apakah jiwa Ophelia layak kembali ke kerajaannya. Ia menyuruh Ophelia membawa adik bayinya ke tengah labirin sebelum tengah malam, tepat di depan gerbang menuju dunia bawah yang akan terbuka. Namun jalannya sangat berbahaya dan waktunya sangat sempit. Dengan hati-hati, Ophelia lalu menyelinap ke kamar Kapten Fidel. Saat kamar kosong, dia mencampurkan obat tidur ke minuman Fidel, obat curian dari Mercedes. Begitu Fidel kembali dan meminumnya, efeknya pun langsung terasa. Fidel merasa tubuhnya limbung, tapi amarahnya tetap membara.
Apalagi menyadari anaknya diculik, ia pun mengejar Ophelia sambil membawa pistol. Di luar, para gerilyawan mulai menyerbu markas, namun Mercedes tak tahu bahwa Ophelia dan Vidal telah menuju ke hutan. Sementara itu Ophelia pun terus berlari menembus kegelapan menggendong adik yang masih bayi ini dan masuk ke dalam labirin yang seolah hidup membuka jalan baginya dan menutup kembali sebelum Vidal sempat mengejarnya. Ophelia pun berdiri di altar batu di tengah labirin. Di sana, Faun sudah menunggunya memegang pisau kuno. Di bawah cahaya bulan purnama, Faun berkata bahwa gerbang hanya bisa dibuka dengan setetes darah dari makhluk tak berdosa, yaitu adik bayi Ophelia yang baru lahir ini. Terkejut dan takut, Ophelia tentu saja menolaknya. Ia lalu memeluk adiknya erat dan berkata, "Aku tidak akan menyakiti adikku." Faun berkata itu adalah tugas terakhir dari Ophelia. Jika tidak mau, maka Ophelia tidak bisa kembali ke istana. Ophelia pun berkata lebih baik dia mengorbankan dirinya sendiri daripada mengorbankan adik bayinya yang tak bersalah. Mendengar itu, Faun pun menghilang dalam bayangan. Namun tiba-tiba Vidal muncul dan melihat Ophelia berbicara sendiri. Tanpa banyak bicara, dia pun langsung merebut adik bayi itu, menggendongnya erat, dan tiba-tiba tanpa ampun Vidal langsung menembak Ophelia. Sungguh kejam pria ini, bahkan pada gadis yang masih kecil seperti Ophelia. Vidal lalu keluar dari labirin, tapi gerilyawan sudah menunggunya. Pedro kemudian menodongkan pistol, dan saat itu Vidal yakin bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Namun satu permintaan Vidal, ia ingin agar Mercedes menceritakan bahwa dirinya adalah ayahnya dan menceritakan kapan ayahnya meninggal. Tapi Mercedes menjawabnya dengan dingin dengan berkata, bayi ini tidak akan pernah tahu siapa ayahnya. Lalu menembak mati kapten yang dingin dan kejam ini. Mercedes lalu bergegas masuk ke dalam labirin dan menemukan Ophelia yang tergeletak sekarat bersimbah darah. Tetesan darahnya mengalir ke altar batu dan gerbang itu pun terbuka. Dalam detik-detik terakhirnya Ophelia melihat cahaya keemasan. Dia berdiri anggun dalam gaun kerajaan, disambut raja dan ratu dunia bawah, orang tuanya yang sejati. Di belakang mereka, Faun pun memberi hormat kepada sang putri. Sang putri telah lulus ujian, mengorbankan diri demi yang tak berdosa. Ia pun kembali menjadi putri Moana dan memerintah dengan bijaksana selama berabad-abad. Dan film pun tamat. Buat yang demen sama channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar channel ini makin berkembang dan makin rajin uploadnya. Sampai jumpa di cerita alur film lainnya. Sekian dan terima gaji.